Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kiama. Di sini saya akan mengkritik naskah drama yang berjudul Temanku Sayang, Temanku Malang. Dan kembalilah seperti dulu, karya Elsa Febrianti. Drama ini merupakan drama pertemanan yang bertema pendidikan dan persahabatan yang mengangkat persoalan remaja di lingkungan sekolah. Drama ini mencoba menggambarkan perubahan perilaku seseorang siswa yang bernama Ken akibat masalah keluarga yang dialaminya. Cerita tersebut cukup relevan dengan kehidupan remaja masa kini karena banyak siswa yang mengalami perubahan sikap ketika menghadapi tekanan dalam keluarga ataupun lingkungan sosial. Adapun salah satu kelebihan naskah ini terletak pada pesan moral yang disampaikan. Penulis ingin menunjukkan bahwa seseorang yang sedang mengalami masalah sebenarnya membutuhkan perhatian, dukungan, dan kepedulian dari orang-orang di sekitarnya. Dalam cerita ini, teman-teman Ken akhirnya menyadari bahwa sikap buruk Ken bukan muncul tanpa alasan, melainkan dipengaruhi oleh perceraian kedua orang tuanya. Pesan tentang pentingnya empati dan solidaritas antar teman tersampaikan dengan cukup jelas sehingga drama memiliki nilai pendidikan karakter yang lebih baik dan cukup baik untuk dipentaskan di sekolah. Selain itu, alur cerita yang disusun secara runtut mulai dari pengenalan tokoh, munculnya konflik, puncak konflik, hingga penyelesaian pada awal cerita. Penonton diperlihatkan bagaimana Ken sering terlambat, membolos dan berbicara kasar kepada guru ataupun teman-temannya. Kemudian berkembang ketika Ken terlibat pertengkaran dengan Dev hingga menjadi perkelahian di kelas. Bagian tersebut membuat cerita terasa hidup dan tidak membosankan karena terdapat ketegangan yang memancing rasa penasaran penonton. Namun, di balik kelebihannya, naskah ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu dari segi pengembangan konflik. Penyelesaian cerita terasa terlalu cepat dan sederhana. Setelah teman-temannya mengetahui masalah keluarga Ken langsung berubah menjadi baik dan meminta maaf kepada semua orang. Dalam kehidupan nyata, perubahan sikap seseorang biasanya membutuhkan proses yang lebih panjang dan tidak terjadi secara instan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik dalam drama ini terlihat kurang realistis dan kurang mendalam secara emosional. Selain itu, karakter tokoh pendukung belum dikembangkan secara maksimal. Tokoh seperti Mei, Rin, Dea, dan Dio memang hadir dalam cerita, tapi peran mereka lebih banyak sebagai pelengkap dialog. Penonton belum dapat melihat kepribadian masing-masing tokoh secara mendalam karena fokus cerita hanya tertuju kepada Ken. Jika penulis memberikan latar belakang atau karakter yang lebih kuat pada tokoh pendukung, drama akan terasa lebih hidup dan tidak monoton. Dari segi bahasa, penggunaan dialog sudah cukup sederhana dan mudah dipahami oleh pelajar. Hal ini menjadi nilai positif
karena memudahkan pemain dalam memerankan tokoh. Akan tetapi, dalam beberapa dialog yang terdengar kurang alami dan terus berlebihan, misalnya penggunaan tanda seru berulang atau ungkapan marah yang terlalu dramatis. Beberapa bagian dialog juga terasa kaku hingga percakapan antara tokoh kurang menggambarkan komunikasi yang natural dalam kehidupan sehari-hari. Kesalahan penulis juga masih cukup banyak ditemukan dalam naskah tersebut, seperti penggunaan tanda baca yang kurang tepat, penulisan huruf kapital, dan kata-kata yang tidak baku. Contohnya terdapat kata dating yang seharusnya datang, Pak Guru yang Pak Guru, PA Guru yang seharusnya Pak Guru, serta beberapa kalimat yang kepenulisannya kurang rapi. Hal tersebut membuat kualitas naskah terlihat kurang maksimal. Dari sisi kebahasaan, jika dilakukan penyuntingan ulang, naskah ini akan menjadi lebih baik dan nyaman dibaca. Latar tempat yang digunakan dalam drama ini cukup sederhana, yaitu ruang kelas, ruang kantin, ruang guru, kantin, dan taman sekolah. Pemilihan latar tersebut cocok untuk drama sekolah karena mudah dipentaskan tanpa memerlukan properti yang rumit. Akan tetapi, deskripsi suasana dalam beberapa adegan masih kurang mendalam sehingga emosi tokoh belum tergambar secara kuat. Penulis dapat menambahkan petunjuk ekspresi, intonasi, atau gerakan tokoh agar suasana drama lebih terasa hidup ketika dipentaskan. Secara keseluruhan, naskah drama ini memiliki nilai moral yang baik dan sangat cocok digunakan sebagai drama pendidikan di sekolah. Ceritanya mampu mengajarkan pentingnya kepedulian terhadap teman dan penghormatan kepada guru. Namun, penulisannya masih perlu diperbaiki. Beberapa aspek seperti pendalaman konflik, pengembangan karakter, penggunaan bahasa, dan teknik kepenulisan agar drama menjadi lebih realistis, emosional, dan menarik untuk penonton. Dengan beberapa perbaikan tersebut, drama ini dapat menjadi karya yang lebih kuat dan lebih berkesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.